Selamat tahun baru Sobat Muda. Di tahun yang baru ini, kami akan mengajak kalian semua berkeliling Indonesia untuk mengulik beragam budaya, sejarah, dan keunikan dari negeri tercinta kita di @Indonesia. Yuk kita mulai perjalanannya. Selamat datang di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kota tertua di Indonesia yang sudah ada sejak Juni 682 Masehi dan menjadi kota yang mendapat julukan Venesia dari timur. Kota nan elok dengan keindahan Sungai Musi yang memiliki 108 anak sungai dan jembatan Ampera yang menyatukan wilayah hulu dan hilir. Nah, kali ini tim @Indonesia akan mengajak Sobat Muda untuk melihat lebih dekat jembatan Ampera yang menjadi ikon dari kota Palembang. Yuk ikuti terus! Berlokasi di tengah kota Palembang, Jembatan Ampera menjadi kebanggaan masyarakat Palembang yang memiliki 4 jalur untuk kendaraan. Jembatan ini berdiri dan diresmikan sejak tahun 1965 oleh Letjen Ahmad Yani. Sobat Muda, tahukah kalian pada masa itu sebagai bentuk apresiasi masyarakat Palembang kepada Presiden Soekarno, Jembatan Ampera awalnya diberi nama Jembatan Bung Karno. Namun saat itu Presiden Soekarno tak berkenan dan adanya pergolakan politik pada tahun 1966. Di mana pada tahun tersebut gerakan anti Soekarno sangat kuat sehingga jembatan yang berdiri di Sungai Musi ini diberi nama Jembatan Ampera. Nah, penamaan tersebut memiliki makna yaitu amanat penderitaan rakyat atau Ampera yang pernah menjadi slogan bangsa Indonesia pada tahun 1960-an. Jembatan Ampera ini dibangun dengan panjang 1117 meter dan lebar 22 meter dengan tinggi jembatan 11,5 meter di atas permukaan air. Sementara untuk tinggi menara di jembatan Ampera mencapai 63 meter dari tanah. Sobat Muda, jembatan Ampera sempat menjadi jembatan terpanjang di Asia Tenggara dengan teknologi tercanggih pada masanya. Hal ini dikarenakan bagian tengah jembatan dapat diangkat ke atas agar tiang kapal yang melalui bagian bawahnya tidak tersangkut oleh badan jembatan. Ya, pada bagian tengah jembatan dapat diangkat dengan peralatan mekanis dengan 2 bandul pemberat yang masing-masing memiliki berat berkisar 500 ton. Peralatan dan bandul itu terletak di setiap 2 menara jembatan dengan kecepatan angkat yang mampu dicapai yaitu 10 meter per menit. Sehingga total waktu untuk mengangkat seluruh bagian tengah jembatan adalah 30 menit. Namun sayangnya mekanisme tersebut mulai dinonaktifkan sejak tahun 1970. Hal ini dikarenakan durasi waktu untuk mengangkat bagian tengah jembatan ini yang terlalu lama dan dapat mengganggu arus lalu lintas. Selain itu, kapal-kapal besar juga sudah tidak melalui Sungai Musi lagi. Pada tahun 1990, 2 bandul pemberat untuk menaik turunkan bagian tengah jembatan resmi dibongkar. Pembongkaran ini dilakukan untuk menjaga keselamatan masyarakat yang melintasi jembatan. Selain itu, jembatan Ampera sudah mengalami 3 kali pergantian warna loh, yaitu warna abu-abu pada saat pertama kali dibangun, lalu diganti menjadi warna kuning pada tahun 1992. Kemudian warna jembatan tersebut diubah lagi menjadi warna merah di tahun 2022 hingga sekarang. Nah, setelah mengetahui lebih dalam informasi tentang sejarah dari jembatan Ampera, kita bergeser ke salah satu tempat wisata lain di kota Palembang, yaitu Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Dari jembatan Ampera, kita move on ke Jalan Sultan Mahmud Badarudin, Bukit Kecil, Kota Palembang. Di lokasi ini berdiri sebuah museum yang menjadi salah satu objek wisata kebanggaan Wong Palembang. Ini dia Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Memasuki area museum, tim @Indonesia merasa seperti kembali ke masa kerajaan. Ya, di sini kita dapat melihat gedung peninggalan zaman kerajaan Sultan Mahmud Badarudin yang pada saat itu merupakan tempat tinggal beliau sebelum akhirnya Belanda menyerang kediamannya tersebut.
Didirikan di bekas bangunan rumah residen kolonial Sumatera Selatan abad ke-19 yang juga menjadi gedung Dinas Pariwisata Palembang. Di museum ini kita juga bisa menjelajah ke masa perjuangan antara Sultan Mahmud Badarudin II dengan Belanda yang hendak merebut kekuasaannya pada tahun 1819. Masa itu tergambarkan dengan berdirinya benteng tepat di sebelah kediaman Sultan Mahmud Badarudin II yang kala itu digunakan untuk menjaga daerah kekuasaannya yang saat ini dikenal dengan Benteng Kuto Besak. Sobat muda, tahukah kalian, kala itu Sultan Mahmud Badarudin II sangat sulit dikuasai hingga Belanda menjulukinya sebagai harimau yang sukar ditaklukkan. Meski akhirnya SMB II berhasil dikalahkan dan diasingkan ke Ternate, namun perjuangannya pada saat itu masih diingat dan peninggalannya masih terus diabadikan hingga sekarang melalui museum ini. Nah, bagi kalian sobat muda yang akan berkunjung ke kota Palembang, Jembatan Ampera dan Museum SMB II dapat menjadi rekomendasi tempat wisata bersejarah yang dapat kalian sambangi. Selain itu, di sini kalian juga dapat bersuah foto di bawah tulisan Palembang atau patung ikan hingga menikmati indahnya sunset di pinggir Sungai Musi.